Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita kembali mendengar kasus kriminal yang begitu luar biasa yang disebut dengan serial killer ya. Bukan hanya satu orang tapi beberapa orang, lebih dari satu yang mengalami atau menjadi korban penghilangan nyawa. Masya Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Islam, ada satu penghargaan yang sangat luar biasa terhadap nyawa. Ada satu satu tekanan bahwa nyawa itu bukan hal yang sederhana. Bahkan melindungi diri atau melindungi nyawa sendiri itu menjadi salah satu hal yang sangat pokok bagi setiap orang. Nah, bagaimana Islam memandang ini semua? Pertama, Islam adalah agama yang sangat preventif ketika menyebutkan bahwa ada hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk memberlakukan hukum-hukum qisas terkait dengan kematian atau penghilangan nyawa seseorang. Itu tindakan yang sangat tegas. Itu kepastian hukum. Di dalamnya ada tindakan preventif yang luar biasa, karena jelas ketika seseorang tahu bahwa konsekuensinya menghilangkan nyawa orang lain adalah dia juga akan kehilangan nyawanya, tentunya dia akan sangat takut. Di sisi lain, penjara sebagai sebuah tempat untuk pemulihan sudah banyak diragukan ketika berlangsung pada jangka waktu yang lama. Misalnya Departemen of Justice di Amerika menyebutkan bahwa penjara bukan sarana efektif untuk menimbulkan efek jerah. Bahkan seseorang bisa mendapatkan pengetahuan atau strategi melakukan tindak kejahatan yang lebih lebih canggih dari sebelumnya. Artinya penjara bisa menjadi tempat peningkatan pengetahuan seseorang terkait dengan tindak kejahatan tertentu. Dan tidak mustahil seseorang yang masuk penjara kemudian keluar melakukan kembali, bahkan menjadi seorang residivis. Nah, kembali Islam menyebutkan bahwa siapa yang membunuh atau menghilangkan nyawa satu orang itu sama dengan menghilangkan nyawa umat manusia. Sebaliknya, siapa yang melindungi nyawa satu orang, dia seperti melindungi kehidupan seluruh umat manusia. Nah, ini luar biasanya. Nah, luar biasanya dalam Islam ada satu dorongan melindungi, menjaga satu nyawa itu sama dengan menjaga kehidupan umat manusia. Ini betapa Islam agama yang luar biasa. Kemudian ada lagi ayat yang menarik di lanjutan surat Al-Baqarah 179 tadi, bahwa justru dengan qisas itu ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun. Kalau secara kasat mata mungkin ketika ada satu orang meninggal karena dihilangkan nyawanya oleh orang lain, itu adalah satu kematian. Kemudian
yang membunuh akan dikisos, kematiannya menjadi dua. Yang seharusnya satu kematian menjadi dua kematian. Tapi dalam Al-Quran malah disebutkan walakum fil qisasi hayatun. Justru dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Nah, ini Islam mengajarkan kita untuk berpikir lebih jauh. Ada renungan, ada tadabbur bahwa memang ketika ada kisos sebagai satu hukuman yang setimpal bagi tindakan penghilangan nyawa seseorang, maka di dalamnya ada ketakutan yang luar biasa. Orang tidak berani mencoba-coba karena ketika itu dilakukan, maka apa yang paling berharga pada dirinya akan hilang. Nah, ketika itu terjadi, maka orang akan berpikir 1000 kali. Orang akan sangat hati-hati. Nah, disinilah kepastian hukum kisos itu justru membuat orang takut masuk dalam tindak kejahatan itu, yang berarti tidak akan lagi orang berani melenyapkan nyawa orang lain. Di situlah ada kehidupan tanpa kriminalitas yang sedemikian rupa. Nah, ini gambaran hukum Islam terkait dengan bagaimana seharusnya hukum kisos diterapkan bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Tapi tentunya ya, hukum positif kita belum memberlakukan itu, tapi setidaknya ada gambaran, ada nilai-nilai yang substansial, nilai-nilai prinsip. Pertama, kepastian hukum, yang kedua efek jerah, yang ketiga bagaimana bukan hanya memikirkan pasca tindakan kejahatan dilakukan, tapi apa yang bisa mencegah seseorang untuk melakukan itu. Ada aspek preventif. Namun puncak dari itu semua bukan berarti hukum Islam tidak ada jalan keluarnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ada hal yang menarik bahwa hukum kisos ini bisa ditiadakan, bisa diganti dengan membayar denda atau diat. Tapi Allah sudah sebutkan siapa yang berhak untuk menggugurkan kewajiban hukum kisos, tidak ada lain adalah keluarga korban. Nah, ini yang tidak pernah terbayang dalam proses hukum kita, begitu ya, di mana keluarga korban bukan menjadi pemegang otoritas, tapi di dalam Al-Quran disebutkan mereka yang punya otoritas. Apapun kejadiannya, ketika keluarga korban memaafkan, kemudian meminta diat, maka selesai, hukum kisos itu tidak dijalankan. Karena memang sebenarnya yang paling merasakan dampak bagi penghilangan nyawa seseorang adalah keluarganya, dan dialah yang paling berhak memutuskan apakah pelaku hendak dihukum kisos atau tidak. Nah, ini beberapa hal yang menarik. Ya, barangkali ini sebagai salah satu alternatif, salah satu wacana. Terlepas dari ini semua, kita perlu mencari jalan agar kejahatan seperti ini tidak terus berulang di negeri kita yang mayoritas muslim. Pembunuhan satu orang, apalagi serial killer ini, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan yang melakukannya betul-betul bertobat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah siap memberikan ampunan sebanyak dosa yang sudah dilakukan. Jangan lupa terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Pasti Al-Quran adalah yang terbaik karena sumbernya dari Allah yang maha benar. Dan mudah-mudahan kita semua semakin yakin. Jangan lupa untuk dakwah dan amal jariah, like, comment, and subscribe. Sebarkan kalau ada kebaikan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.